Perkenalkan, nama saya Isra. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Perkenalkan, nama saya Ika. Perkenalkan, nama saya Andika. Halo teman-teman semua, pernah tidak kalian menemukan sepasang kakak adik yang mempunyai wajah yang mirip atau bahkan memiliki sifat yang serupa? Pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu dan anggota keluargamu punya wajah atau bahkan sifat yang serupa? Rahasianya ada di dalam tubuh, tepatnya di molekul kecil bernama asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul organik yang berarti ini adalah senyawa organik besar yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu molekul yang lebih kecil. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan juga RNA. Asam nukleat adalah makromolekul organik yang berarti senyawa organik besar yang terbuat dari ribuan atau ratusan ribu molekul yang lebih kecil. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Perhatikan bahwa kedua istilah tersebut sebenarnya mengandung kata asam nukleat di dalamnya. Pada organisme hidup, DNA adalah komponen utama kromatin yang akan memadat menjadi bentuk kromosom yang sudah dikenal sebagai pembelahan sel. DNA dalam kromosom diatur dalam urutan tertentu yang membentuk gen suatu organisme. Gen berisi petunjuk untuk setiap fungsi, sifat, dan kegiatan dalam organisme hidup. Kegiatan ini meliputi pertumbuhan, reproduksi, dan terutama keturunan, yang berarti kemampuan untuk mewariskan gen kepada keturunannya. Jenis asam nukleat lainnya RNA secara integral terdapat dalam membangun protein spesifik dengan merakit asam aminonya dalam urutan yang benar. Protein bertanggung jawab atas semua fungsi seluler dalam organisme hidup. Jadi, dari apakah asam nukleat terbuat? Tentu saja sebagai makromolekul organik, asam nukleat mengandung unsur karbon seperti protein. Asam nukleat juga mengandung hidrogen, oksigen, dan nitrogen, tetapi asam nukleat juga mengandung unsur fosfor. Jadi, bagaimana struktur asam nukleat? Baik, DNA dan RNA tersusun dari monomer yang disebut nukleotida. Semua nukleotida mengandung 3 senyawa. Senyawa pertama adalah gugus fosfat yang mengandung fosfor. Senyawa kedua adalah gula 5 karbon, di mana kelima gula karbon dapat disebut pentosa. Cara yang baik untuk mengingatnya adalah pen berarti 5 dan akhiran os berarti gula. Gula pentosa spesifik dalam RNA disebut ribosa. Gula pentosa dalam DNA memiliki 1 lebih sedikit oksigen daripada ribosa dalam RNA yang menyebabkan namanya menjadi deoksiribosa. Senyawa ketiga dalam asam nukleat, nukleotida adalah basa lemah yang dimana selalu mengandung nitrogen. Karena alasan ini disebut sebagai basa nitrogen. Nukleotida dalam DNA mengandung salah satu dari 4 kemungkinan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, atau guanin, C dan G. Demikian pula nukleotida dalam RNA juga mengandung salah satu dari 4 basa nitrogen adenin. Perhatikan bahwa baik DNA dan RNA memiliki adenin, sitosin, dan guanin, tetapi hanya DNA yang memiliki timin dan hanya RNA yang memiliki urasil. Jadi, bagaimana monomer nukleotida dirangkai menjadi asam nukleat? Gugus fosfat dalam satu nukleotida berikatan dengan gula pentosa pada nukleotida yang lain. Untaian nukleotida yang terangkai membentuk polimer asam nukleat. Meskipun baik RNA maupun DNA memiliki gugus gula dan fosfat yang berselang-seling, namun terdapat perbedaan pada strukturnya secara keseluruhan. Sebagai contoh, RNA merupakan asam nukleat beruntai tunggal, sedangkan DNA merupakan asam nukleat beruntai ganda. Kedua untaian dalam DNA dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang menghubungkan basa nitrogen dari satu untai dengan basa nitrogen dari untai lainnya.
Di dalam asam nukleat terdapat makromolekul organik, yaitu DNA dan juga RNA. Peran dari DNA dan RNA sendiri adalah untuk mewariskan keturunan dan juga membantu proses pembentukan protein. Di dalam pembentukan DNA dan juga RNA, terdapat monomer yang disebut dengan nukleotida. Di dalam nukleotida sendiri terdapat 3 senyawa, yaitu kelompok fosfat, gula 5 karbon, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari 2, basa nitrogen DNA dan juga basa nitrogen RNA. Di dalam basa nitrogen DNA terdapat adenin, timin, sitosin, dan juga guanin. Di dalam basa nitrogen RNA terdapat adenin, urasil, sitosin, dan juga guanin. Di dalam asam nukleat juga terdapat gula 5 karbon, di mana gula 5 karbon sendiri terbagi menjadi 2, yaitu gula DNA 5 karbon dan juga gula RNA 5 karbon, di mana gula DNA 5 karbon yaitu deoksiribosa dan juga gula RNA 5 karbon yaitu ribosa.